Pilkada Sumatera Utara semakin menarik. Nama menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, didukung oleh 7 partai politik. Lantas, akankah PDIP menyiapkan lawan yang cukup tangguh untuk Bobi di Sumatera Utara? Untuk kemenangan gugatan Peggy Setiawan melawan Polda Jawa Barat disambut baik oleh kubu Saka Tatal, salah seorang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal dan tim kuasa hukum langsung mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjeratnya dengan membawa nopu atau bukti baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi kembali hadir. Apa kabar Indonesia Pagi ya? Kita akan membawakan beragam informasi. Salah satunya yang masih menarik untuk dibahas adalah mengenai Pilgub Sumatera Utara, di mana ada nama Bobi Nasution. Nah, ini menantu Presiden Joko Widodo nampaknya sudah diusung sejumlah partai politik yang koalisi cukup besar begitu ya. Benar. Nah, kira-kira siapa yang akan berani melawan Bobi Nasution di Sumatera Utara? Nanti kita akan hadirkan di segmen dialog. Tapi kita ke informasi yang lain dulu pemirsa. Kita ke informasi pertama, ini dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Viral aksi heroik pengemudi truk sampah yang menyelamatkan nyawa seorang wanita yang hendak melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan penyeberangan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini merupakan detik-detik video amatir yang merekam aksi dugaan bunuh diri seorang wanita di JPO. Persis di depan Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi percobaan bunuh diri ini berhasil diselamatkan oleh pengemudi truk sampah yang saat itu berada di sekitar lokasi. Terlihat mobil truk sampah itu diparkir melintang menutup Jalan Raya Narogong tepat di bawah JPO. Kalau dilihat, kemudian bak truk diangkat secara otomatis untuk menyangga badan wanita itu. 2 orang lainnya yang sudah berada di atas jembatan juga langsung meraih tubuh wanita itu untuk ditarik. Menurut kesaksian warga, pelaku ini ada sedikit masalah. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa, seorang wanita di Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh mantan suaminya. Koin Nuraini menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh pelaku yang tak lain adalah mantan suaminya sendiri, Sigit Hartono, yakni warga Kabupaten Purbalingga. Dari keterangan pihak keluarga, peristiwa tersebut terjadi saat pelaku ini mendatangi korban yang tengah berada di rumah salah satu kerabatnya. Sebelum kejadian, korban dan pelaku ini sempat cekcok di ruang tamu dan pelaku tiba-tiba menikam perut korban menggunakan pisau yang ia bawa. Korban berusaha lari menghindar, namun pelaku tetap mengejar dan juga melukai korban. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Banjarnegara, namun nyawanya tidak tertolong. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024 kemarin secara resmi dilepas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden berharap bendera merah putih ini bisa berkibar di jantung Eropa. Suasana syahdu dan membanggakan tersaji di halaman Istana Merdeka kala Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melepas para atlet nasional yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Jokowi berharap para atlet tak gentar menghadapi persaingan ketat dari negara lain. Tampil di Olimpiade merupakan mimpi setiap atlet di dunia,
dan mereka sudah menempuh jalan panjang untuk bisa berangkat ke Paris. Presiden berharap bendera merah putih dapat berkibar sejajar dengan negara-negara lain dan para atlet bisa memberikan upaya optimal di setiap laga. Saya pesan agar semuanya harus optimis. Bertandinglah dengan penuh semangat. Dan saudara-saudara pasti tahu apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Kontingen Indonesia berkekuatan 29 atlet yang didampingi 20 pelatih, 9 official, dan 28 anggota headquarter. Mereka akan bertarung di 12 cabang olahraga. Nah, jumlah 29 ini adalah salah satu yang terbanyak selama 2 dekade terakhir. Jadi ini merupakan suatu prestasi sendiri dan banyak sekali juga kejutan-kejutan. Kalau Pak Presiden NOC selalu bilang, baik yang pertama nomor khusus untuk sepeda pertama kali dari Indonesia, gimnastik, judo, speed climbing dan speed climbing pertama kali dipertandingkan. Jadi ada tanda-tanda, mudah-mudahan doakan dan mohon dukungannya ada perbaikan daripada performa dibandingkan olimpiade sebelumnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas. Ada Bribtu Sarah yang akan mengabarkan kepada Anda untuk wilayah di Jakarta Selatan. Silakan Bribtu Sarah. Baik, terima kasih Vira dan juga Rati, serta selamat pagi pemirsa. Saat ini dari kawasan Kuningan Mampang, saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada kawasan ini. Dan situasi arus lalu lintas juga dari arah Pancoran maupun Mampang yang akan mengarah ke Rasuna Said ataupun Kuningan sudah dalam keadaan ramai. Juga kendaraan dari arah Mampang yang akan berbelok kiri mengarah ke Semanggi dalam keadaan kondusif lancar. Situasi yang sama juga terlihat dari arah Semanggi akan mengarah ke Mampang dan juga Ragunan. Peningkatan kendaraan juga sudah terlihat pada kawasan ini di jam berangkat aktivitas perkantoran. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan berkendara untuk selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan, kondusif ramai, harap waspada terhadap banyaknya aktivitas kendaraan yang keluar masuk area perkantoran pada kawasan ini pemirsa. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 244 kasus laka lantas dengan rincian 35 meninggal dunia, 33 luka berat dan 295 luka ringan. Salah satu faktor penyebab laka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu berkendara dalam kondisi yang prima, patuhi rambu lalu lintas, tidak berkendara secara ugal-ugalan demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Sarah dan juga rekan-rekan NTMC. Selamat bertugas kembali. Dan kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita hadirkan informasi dari Jakarta Timur, di mana ada seorang pria yang disekap 30 orang. Ini disekap dan juga disiksa di sebuah kafe. Bahkan ini selama 3 bulan dan berbuntut pria tersebut mengalami trauma. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, pria berinisial MRR menjadi korban penyekapan hingga penyiksaan yang dilakukan oleh 30 orang di sebuah kafe di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Penyekapan dan juga penyiksaan ini terjadi selama 3 bulan. Karena utang, kini korban menderita trauma serius dan takut bertemu orang. Diduga berawal dari utang piutang, di mana sebelumnya korban pernah bekerja sama dengan terduga pelaku utama yang berinisial HRA.
terkait bisnis jual beli mobil. Pelaku ini kesal lantaran uang sisa penjualan senilai 100 juta rupiah digunakan oleh korban pada saat itu. Sehingga pelaku juga melakukan penyekapan kepada korban. Oke, kita akan bergabung bersama AKBP Armunanto Hutayan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Rati. Ya, Pak Kasat, ini sebenarnya memang karena utang piutang ya Pak ya? Nominalnya berapa? Terus kemudian kenapa akhirnya pelaku ini justru memilih untuk menyiksa dan juga menyekap korbannya selama 3 bulan? Apakah komunikasinya tadinya sempat berjalan atau memang tidak ada respon dari korban sehingga diculik atau disekap? Kronologinya seperti apa Pak? Jadi Mbak Rati, perlu saya jelaskan bahwa antara korban dan pelaku ini adalah berteman. Jadi berawal pada sekitar bulan Februari, korban MRPP ini diminta untuk menjualkan kendaraan milik pelaku H. Ya, mobil kendaraan tersebut sudah dijual senilai 320 juta, namun untuk hasil penjualan belum diserahkan kepada pelaku penyekapan. Ya, sisanya itu sekitar 200 juta. Nah, kemudian sekitar bulan Februari, korban MRP ini dipanggil untuk datang ke tempat pelaku, yaitu di salah satu kafe milik pelaku penyekapan. Nah, di situ korban ini dipaksa untuk mengembalikan uang sisa kekurangan dari penjualan mobil tersebut. Namun karena si korban ini belum memiliki uang, maka minta waktu. Nah, selama si korban untuk mendapatkan uang itu, mulai bulan Februari itu, korban ini tidak diperbolehkan pulang oleh si pelaku. Dan menurut pengakuan dari pelaku, selama kurun waktu terjadinya penyekapan tersebut, dia juga dilakukan penyiksaan terhadap dirinya. Itu sementara informasi yang dapat kami berikan. Baik, Mbak Rati. Ini kan waktu 3 bulan juga cukup lama Pak Kasat. Artinya dari keluarga korban sendiri tidak sempat melapor ke polisi, menyatakan bahwa korban ini hilang dan lain sebagainya? Ya, jadi menurut pengakuan korban dan saksi-saksi yang sudah kami periksa, keluarga korban ini setiap saat datang ke kafe tersebut untuk mengantar makanan. Baik, artinya jadi keluarga sudah mengetahui juga begitu ya? Mengetahui. Baik. Nah, kemudian Kasat, pada memang uang ini digunakan. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Ya, sekitar bulan Mei tanggal 30, si korban penyekapan ini berhasil keluar dari kafe tersebut, pulang ke rumahnya. Ya, kemudian ketika melihat ada bekas-bekas luka juga di tubuhnya, ya, ada bekas sundutan rokok, ya. Sekitar 19 Juni baru pihak keluarga membuat laporan polisi di Polres Jakarta Timur. Baik, Pak Kasat, memang uang ini digunakan untuk apa oleh korban? Kemudian 30 orang pelaku ini siapa saja? Nah, ini kami sedang dalami ya. Saat ini kami masih memeriksa saksi-saksi terkait dengan uang digunakan kemana, masih kami dalami juga. Terkait dengan pelaku-pelaku yang katanya itu adalah teman-teman dari pelaku H, ya, sedang kami dalami juga, Mbak. Ini kami sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi yang akan dijadwalkan nanti minggu ini, Mbak. Ya, untuk hukumannya sendiri Pak, bagi para pelaku ini? Ya, terhadap peristiwa ini kami terapkan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian kami juga menerapkan pasal 351 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Dan pasal 333 KUHP, ya, penyekapannya dengan ancaman hukumannya 5 tahun.
Namun semua terhadap pasal-pasal ini kami masih lakukan pendalaman, Mbak Rati. Baik, terima kasih AKBP Armunanto Hutayan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda kita akan membahas yang masih hangat untuk diperbincangkan, yaitu mengenai Pilgub Sumatera Utara. Nama Bobi Nasution ini muncul dan didukung oleh 7 partai super koalisi. Artinya seperti apa langkah ke depannya, kita akan membahas dan mendalaminya di program Apa Kabar Indonesia Pagi usai jeda. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ini menerima kunjungan dari Grand Sheikh atau Imam Besar Al-Azhar Mesir Ahmed Al-Tayeb di Kementerian Pertahanan pada Rabu sore kemarin. Ahmed Al-Tayeb beserta rombongan disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto saat tiba di Kementerian Pertahanan Rabu sore kemarin. Setelah saling sapa dan bersalaman, keduanya pun lalu bergegas berjalan secara bersamaan diiringi dengan jajaran kehormatan dan juga iringan musik marching band. Pertemuan Menhan Prabowo dengan Grand Sheikh Ahmed Al-Tayeb yang merupakan Imam Besar Al-Azhar Mesir ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir juga mantan Menteri Agama Indonesia ke-16 era tahun 1998, Quraish Shihab, mendampingi Menhan Prabowo. Pada pertemuan tersebut, Imam Besar Al-Azhar Mesir juga memberikan selamat secara langsung kepada Prabowo atas terpilihnya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029 di akhir pertemuan. Dan di akhir pertemuan, Prabowo bersama dengan Quraish Shihab serta Imam Besar Al-Azhar saling bertukar cenderamata sambil berfoto bersama. Kami hadirkan informasi selanjutnya. Partai Golkar hingga saat ini belum juga mendeklarasikan siapa calon yang akan mereka usung dalam gelaran pilkada mendatang. Sempat mencuat nama Ridwan Kamil, namun hingga saat ini mantan Gubernur Jawa Barat itu belum juga dipastikan akan maju di Pilkada Jakarta. Di tengah situasi yang abu-abu ini muncul nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang diisyaratkan akan sowan ke Partai Golkar Kamis pekan ini. Partai Golkar yang dipimpin oleh Erlangga Hartarto hingga kini belum juga menentukan siapa calon yang akan mereka usung untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Sempat mencuat nama mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil. Namun agaknya masih ada tarik ulur untuk RK maju di Pilkada Jakarta. Namun Erlangga Hartarto mengisyaratkan adanya rencana pertemuan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang juga merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu rencananya akan digelar pada Kamis ini dan isyarat akan adanya pertemuan Kaisang dan juga Partai Golkar diperkuat dengan statement Dito Aryo Tejo, politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Berbicara mengenai Pilkada Sumatera Utara, ada nama besar yakni mantu dari Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, yang sudah diusung oleh 7 partai atau koalisi besar di Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada lawan yang tangguh yang berasal dari PDI Perjuangan. Apakah Edi Rahmayadi yang akan dipinang oleh PDIP atau ada nama lain yang akan diusung nantinya oleh PDI Perjuangan dan partai lain yang belum mengusung nama di Sumatera Utara? Gong sebagai tanda pertarungan antara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi telah dibunyikan. Gerak cepat keduanya menggalang dukungan partai politik sudah nyata terlihat. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara sepertinya hanya akan memunculkan 2 poros kekuatan. Bobi yang kini menjadi kader Partai Gerindra sudah mengantongi surat rekomendasi dari 7 partai politik.
Selain Partai Gerindra, Bobi diusung Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, P3, dan teranyar Partai Kebangkitan Bangsa. PKS yang sebelumnya menyatakan mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara mengklarifikasi pernyataan tersebut. Presiden PKS menyatakan belum menentukan secara resmi pasangan calon di Pilgub Sumatera Utara. Edi Rahmayadi yang berstatus sebagai petahana tentunya tak bisa memandang sebelah mata kehadiran Bobi Nasution yang didukung koalisi besar partai politik. Apalagi hingga saat ini dukungan partai politik terhadap Edi Rahmayadi masih nihil. Padahal ia sudah meminta dukungan terhadap 9 partai politik. Peluang Edi Rahmayadi untuk maju pun tidaklah mustahil. Masih ada PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Perindo yang belum menyatakan dukungan. Edi yakin mendapat dukungan dari partai-partai tersebut. Lalu bagaimana peluang dan kekuatan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo dan Edi Rahmayadi untuk bisa meraih suara masyarakat Sumatera Utara? Tim TV One mengabarkan. Nama Bobi Nasution ini didukung oleh 7 partai, artinya sudah disebut-sebut sebagai super koalisi dalam Pilgub Sumatera Utara. Lantas siapa yang akan berani melawan Bobi Nasution? Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Selamat pagi. Pagi. Bang Ray. Ya. Sehat? Sendirian di sini. Iya, sambil menunggu yang lain ya. Kita temenin kok berdua, Bang. Iya. Kemudian ada Mardhani Alisera, politikus senior PKS. Selamat pagi, Bang Mardhani Alisera. Pagi, Bang Mardhani. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga masih menunggu dari PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagoskoro dan juga Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra, untuk segera hadir bergabung bersama kami dan kita diskusikan. Saya terlebih dahulu mau ke Bang Mardhani terlebih dahulu ya, Bang Ray. Bang Mardhani, ini artinya posisi PKS pada saat ini ikut ramai-ramai masuk ke super koalisi atau nanti akan bergabung dengan PDI Perjuangan mungkin? Ya, kawan-kawan di Sumatera Utara masih membuka komunikasi dengan semua pihak. Dengan Pak Edi Rahmayadi, hubungan tetap dijaga. Kemarin kawan-kawan PDIP datang ke DPW PKS Sumatera Utara dan kita bahagia sekali satu hati untuk menjaga Sumatera Utara menjadi salah satu mutiara di Indonesia. Mas Bobi juga sudah daftar, jadi teman-teman masih memerlukan waktu untuk terus berkomunikasi. Dan bukan cuma 2, ada beberapa pihak lain juga yang berkomunikasi. Jadi insya Allah komunikasi masih terus dijalankan. Kalau dari akar rumput sendiri sebenarnya arahnya lebih kemana, Bang Mardhani? Kalau akar rumput sebetulnya lebih kepada kalau bisa dulu pendukung Mas Anies Baswedan, Nasdem, PKB, PKS bersatu. Nah, tetapi PDIP juga punya tawaran yang menarik. Tapi Mas Bobi, Gerindra juga datang, jadi semuanya sedang dipertimbangkan. Oke, saya mau ke Bang Ray. Bang Ray, kalau mencermati ini kan Pilkada Sumatera Utara, provinsi keempat terbesar di Indonesia, kemudian juga melihat menarik karena ada Jokowi efek di sana. Tapi kalau dari sisi nantinya kira-kira ada nggak sih yang akan menyiapkan lawan yang cukup tangguh? Walaupun kita tahu PDIP di Sumatera Utara golden ticket begitu, memiliki tiket sendiri untuk mengusung siapa yang akan dicalonkan nantinya. Tapi melihat koalisinya sudah besar saat ini Bobi Nasution, apakah ada nama besar lainnya selain Edi Rahmayadi yang mungkin bisa menjadi potensial lawan yang tangguh? Sebetulnya kan kesulitan partai-partai sekarang ini agak terlambat untuk mengusung nama-nama yang mereka akan usung selain di pilkada. Bobi? Iya, selain yang eksisten tuh. Kan ini sekarang ini seperti PKS kan harus nyari kader yang kelihatan belum muncul gitu loh. PKS juga begitu gitu. Dan semua orang masih terfokus kepada 3 nama kan saat ini. Kalau bukan Edi, ada Ijek wakilnya dahulu kan, sekarang adalah Bobi gitu. Nah di luar 3 nama itu belum kelihatan ini. Jadi menurut saya salah satu kelengahan partai-partai politik itu adalah menyiapkan jauh-jauh hari kader-kader mereka yang akan diusung di dalam pelaksanaan pilkada, entah itu di Sumut atau dimanapun gitu.
Itu yang kita lihat sekarang ini agak menarik di Pilkada 2024 karena relatif partai-partainya kurang siap ini gitu loh. Kurang siap ya. Kurang siap untuk menyiapkan calon-calonnya. menyiapkan calon-calon mereka. Jadi misalnya seperti sekarang nih, kalau kita cari nih PKS siapa sih calonnya gitu. Itu lepas dari soal apakah kejadian atau enggak gitu ya. Tapi kan kita tahu nih PKS nyalonin ini gitu kan misalnya. PDIP misalnya nyalonin ini gitu ya. Atau kalau PDIP kan agak kesilip lah sedikit karena kan nggak menduga ada peristiwa. Ya seperti kan Bobi itu kan kadernya PDIP tiba-tiba sudah jadi kan. Tapi sejak itu kan mereka kurang menyiapkan siapa kira-kira pengganti Bobi. Nama Ahok yang kabarnya juga akan di Sumatera Utara. Sekarang itu yang menarik adalah sejauh yang saya lihat nih, nama Ahok sudah merangkak ke nomor 3 gitu. Yaitu sebetulnya untuk ukuran Sumatera Utara begitu cepat itu. Karena saya katakan begini, orang Sumatera Utara ini psikologinya ini agak beda. Kenapa Bang? Karena bagi mereka itu, orang mereka itu kalau yang tinggal di situ gitu loh. Jadi sekalipun misalnya lebih seperti saya, begitu ya? lebih melekat. Saya ini kan punya marga, Rangkuti kan, dari Mandailing. Tapi kan kebagian besar hidup saya ada di Jakarta kan. Itu bagi mereka itu tetap orang Jakarta, bukan orang Sumut gitu loh. Iya, kita ini gitu. Nah, oleh karena itu ketika Ahok naik ke peringkat ketiga, yang jelas-jelas Ahok tidak pernah punya hubungan ya emosional, kecuali istrinya memang, mantan istrinya kan datang dari Sumatera Utara gitu ya. Tapi di luar itu sama sekali nggak ada keterkaitan Ahok dengan Sumatera Utara gitu. Naik ke peringkat 3 itu menurut saya itu menarik. Artinya apa gitu? Kira-kira apa dong? Pertama tentu saja popularitas Ahok kan yang cukup tinggi lah selama beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta kan. Yang kedua menurut saya prestasi-prestasinya, artinya ada sebagian segmen pemilih di Sumatera Utara itu yang memang menilai soal prestasi gitu. Padahal Ahok itu kan cukup resisten mestinya, karena dia kan dikenal sebagai non Muslim lah ya misalnya. Di Sumut itu sampai 60% sekian itu adalah pemilihnya Muslim gitu. Dan sudah Muslim itu ada bagian-bagian karena ada marga-marga lagi di sana ya kan? Dan sebagainya gitu. Jadi kalau kok dilihat dari konteks itu, menurut saya fenomena Ahok kalau nangkring di ketiga terbesar sekarang di Sumatera Utara itu menarik untuk dilihat karena belum ada mesin partai dan lain-lain begitu ya. Belum dideklarasikan belum dinyatakan ya, meskipun baru isu dia udah mulai mencuat di posisi ketiga. Bang Rey, tapi begini, super koalisi ini terhadap dan itu mengalahkan Ijek loh ya. Ijek ini kan wakil gubernur kan. Yang sudah menjabat. Yang sudah menjabat begitu ya. Nah tapi super koalisi ini yang mendukung Bobi Nasution itu karena memang faktor Jokowi efek atau tadi karena kelekat dengan dekat juga karena dinilai sosok itu ya udah memang lekat dengan Sumatera Utara, sudah menjadi wali kota Medan, sudah wali kota Medan gitu. Iya, saya kira varian yang banyak varian. Pertama Jokowi efek. Nah Jokowi efek itu menurut saya khususnya di kalangan masyarakat katakanlah misalnya sukunya Jawa plus juga dengan mungkin di bagian utara ini. Utara ini kan umumnya adalah pro Jokowi nih, gitu loh kira-kira tuh. Nah, tapi saat yang bersamaan, menurut saya popularitas Bobi sendiri yang mungkin udah dibangun 5 tahun sebelumnya kan. Bobi relatif membuat Medan berbeda lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pada aspek itu nggak bisa kita abaikan gitu. Nah, yang ketiga menurut saya adalah soal tidak ada penantang memang gitu. Karena petahana sampai sekarang itu mungkin di banyak pemilih Sumatera Utara nggak cukup meyakinkan untuk melanjutkan kembali masa kepemimpinannya gitu. Bahkan wakilnya sendiri pun tidak terlalu mumpuni untuk menandingi saudara Bobi. Faktanya kan sekarang Golkar lebih menjagokan Bobi dibandingkan Ijek sendiri yang kader asal dari Partai Golkar gitu. Jadi 3 atau 4 varian ini. Partai ID juga dapat pertimbangan dari Sumatera Utara. Mengenai Partai ADI, dalam arti mungkin kepartaian lah yang cukup kelihatan Sumatera Utara ini lebih menonjol adalah popularitas ya, bukan kader gitu. Kalau untuk ke Bobi itu kan dia adalah orang PDI dan baru saja bergabung dengan partai kan. Jadi kalau itu pertimbangannya saya kira enggak gitu ya. Tapi lebih karena pertimbangan 3 atau 4 yang saya sebutkan tadi. Ada Jokowi efek khususnya di basis-basis pemilihnya Pak Jokowi itu mungkin di sebagian suku Jawa di Sumatera Utara itu besar orang-orang Pugjak Kesume itu ya putra Jawa kelahiran Sumatera itu dan di bagian Tapanuli Utara ini gitu yang umumnya memang pro Jokowi gitu ya. Nah ditambah dengan itu tadi Medan ini agak beda memang di tangannya Bobi selama 5 tahun terakhir ini gitu agak beda lah
agak tertib lah sedikit. Nah, ada unsur soal belum ada penanding gitu. Nah, itu dia Gitu ya. kira-kira. Kita akan bahas ya, belum ada penanding, belum ada lawan. Kita juga masih menunggu ya untuk dari PDI Perjuangan untuk segera bergabung ya Mas Heno. Kita tunggu ya untuk segera berdialog bersama kami dan juga Bang Riza. Usai jeda kami segera kembali. Baik, kita lanjutkan dialog biar makin seru ya. Ini sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi Mas Seno. Pagi Mas. Pagi Mbak Sira, Bang Raffi. Iya, Mas Seno, kalau berbicara mengenai lawannya dari super koalisi yang sudah mengusung Bobi Nasution, PDI Perjuangan sudah menyiapkan nama yang siap dilawankan begitu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi satu, yang pasti semua pilkada dan pemilu dimanapun di seluruh daerah di Indonesia kami anggap adalah daerah bagi kami untuk melahirkan potensi-potensi kepemimpinan baru di setiap titik di Indonesia. Bagaimanapun dalam pengalaman pemilu kami sebelum-sebelumnya, lalu daerah konstitusi untuk mampu menjadi ajang kaderisasi kepemimpinan yang kami lakukan. Termasuk di Sumatera Utara kali ini. Kita tahu betul bahwa masyarakat Indonesia telah berkali-kali mengikuti pemilu. Dan tentunya pendesaan politik bisa. Artinya ada proses yang membuat masyarakat semakin rasional yang menyebabkan semua gerak-gerik partai politik pengusung termasuk para tokoh diikuti betul oleh masyarakat, termasuk di Sumatera Utara. Oleh karena itu, dengan dalam bentuk kami mempertanggungjawabkan apa yang kami dipercayakan oleh rakyat di dalam bentuk suara di dalam pileg, tentu kami tidak mau asal-asalan dalam memilih calon pemimpin. Maka setiap nama-nama yang diusulkan atau dimunculkan ke publik, tentu juga bukanlah nama yang tanpa pertimbangan. Tentu di dalam Sumatera Utara kami juga sedang mendalami survei kami, analisis kami, terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen, termasuk misalnya terakhir dengan kawan-kawan partai politik maupun dengan tokoh-tokoh yang ada. Di Sumut kami sudah mendengarkan aspirasi dari bawah bahwa diusulkan oleh DPD kami sudah terima dan kami sedang melakukan pengkajian. Tapi bahwa ada masukan kepada kami agar tidak mendukung Mas Bobi, itu sudah banyak muncul dari awal. Dan itu tidak berasal dari kami, tetapi berasal dari pengurus di bawah. Kenapa? Karena tentu ada message-nya apa? Kami melihat terus partai yang berasal dari Sumatera Utara yang sehari-hari kan Mas Bobi di Medan tentu punya penilaian sendiri. Kenapa kok sebaiknya tidak dengan Mas Bobi? Walaupun beliau selama 5 tahun ini kan sudah menjabat menjadi wali kota. Sehingga dalam sisi misalnya rekam jejak kinerja, dari sisi dekatan dan bonding dengan rakyat, tentunya ada yang membuat teman-teman di bawah menolak untuk mendukung Mas Bobi. Ini semua menjadi pertimbangan dari kami. Tapi dalam waktu dekat dengan panduan variabel tersebut. Mas Seno, walaupun dari sisi PDIP nampaknya tadi dikatakan untuk nama Bobi Nasution tidak keluar dari grassroots begitu ya, banyakan penolakan dari grassroots terkait pilkada Sumatera Utara. Saya mau ke Bang Barnadi. Bang Barnadi kalau kata atau di saya rasa itu. Baik, Mas Seno kita akan memperbaiki komunikasi, nampaknya terjadi suara yang belum putus ya begitu ya. Saya mau ke Bang Barnadi. Bang Barnadi kalau melihat tadi kata Bang Rey ini sebenarnya PKS ini kan kalau dari pilkada Sumut kemarin kan pemenang begitu ya. Kok sekarang belum ada nama yang atau sosok atau tokoh yang sudah potensial untuk diusung begitu? Persiapannya kurang atau gimana? Kemudian lebih besar chance-nya kemana? Akankah bergabung dengan PDIP atau memang bergabung dengan koalisi yang sudah besar yakni mengusung Bobi Nasution? Mbak Rati kemarin 10 Juli kawan-kawan PDIP Mas Seno datang ke PKS dan suasananya sangat sejuk, nyambung hatinya dan seperti ada semangat
siap untuk berkoalisi bersama. Dan ini yang kita bangun dengan banyak partai, karena dengan 10 kursi PKS, sementara teman-teman PDIP ada di 21 kursi, Golkar di 22 kursi, tentu ini memang menarik. Ya. Dan kami seperti tadi Mas Seno bilang, karena pendaftarannya tanggal 27 Agustus, kita terus cermati. Kalau suara di akar bawah sih ke Pak Edi Rahmayadi cukup tinggi. Tetapi Mas Bobi juga punya tawaran yang menarik. Ada Mas Abdul Aziz, ada Pak Bari Simorangkir, yang itu semua masih terus kita cermati. Dari internal juga kita terus mencari kemungkinan kader-kader diusulkan. Begitu. Nama Ahok, Basuki Cahayapurnama, kira-kira potensial nggak? Karena kalau dari survei ini lumayan tinggi nih, menduduki posisi ketiga. Tentu kita menunggu teman-teman PDIP, karena Pak Ahok adalah kadernya Mas Seno. Tentu kalau Mas Seno mengajukan akan sangat kita pertimbangkan, karena tentu sekarang karena pendaftaran, setahu saya pendaftaran jalur independen sudah tertutup. Sekarang kita tunggu calon dari parpol. Nah, parpol yang sudah punya kursi, untuk menggenapi atau untuk memperkuat, kita siap selalu berkomunikasi. Baik, kita langsung tanyakan ke Mas Seno. Mas Seno, nama Ahok muncul yang lumayan besar begitu ya untuk posisi saat ini juga nomor 3. Nah, artinya sudah firm juga untuk PDI Perjuangan Ahok di Sumatera Utara, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain? Kalau tadi dari Bang Mardhani PKS ya disah-sah saja, bisa dikomunikasikan begitu. Baik, satu, bahwa di dalam pemilu-pemilu sebelumnya bukan sebuah pengalaman politik yang baru kalau PDI Perjuangan maju di sebuah daerah dengan misalnya melawan sebuah kekuatan kerjasama politik partai lain yang begitu besar. Itu bukan suatu pengalaman politik baru. Artinya seringkali dalam episode-episode pemilu tertentu, atau bahkan dalam situasi kebatinan tertentu menghadapi kekuatan super, itu PDI Perjuangan ditantang, di-challenge. Dan kami berkali-kali membuktikan bahwa kekuatan kerjasama yang paling super itu ternyata adalah dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kami bersyukur bahwa di Sumatera Utara kami diberi kepercayaan masyarakat dalam pileg yang lalu untuk dapat menjadi partai pemenang pileg kedua. Artinya kami punya cukup kursi yang diberikan kepercayaannya oleh masyarakat untuk mengusung sendiri calon pemimpin di Sumatera Utara. Tentunya kami melakukan komunikasi politik, tetapi apapun skenarionya, jikapun harus dihadapkan dengan situasi menghadapi, misalnya kalau yang bahasa kawan-kawan adalah koalisi super, tentu kami dipersiapkan dengan baik. Tetapi bahwa nama-nama muncul di survei, semuanya tentu sedang kami kaji. Yang baru kan suatu pengalaman politik yang lain, Mbak, yaitu apa? Pilkada serentak. Artinya daerah 545 banyaknya itu terjadi pemilu secara bersamaan. Nah, jadi bukan secara simultan tapi sama-sama waktunya. Sehingga keputusan yang dibuat di satu daerah tentu akan berdampak terhadap daerah yang lain. Satu keputusan politik yang awalnya misalnya gosip politik yang dibahas di satu daerah, ternyata kadang-kadang nanti mungkin mengikuti dinamika bisa berubah. Misalnya dalam case di Jakarta misalnya, yang beberapa minggu yang lalu kita dengar ada nama kandidat misalnya Pak RK, lalu kemudian banyak dibahas di Jawa Barat. Tentunya ini menjadi pergeseran dinamika. Nah, di Sumut pun sama, ada nama-nama kandidat dari berbagai daerah lain, termasuk Pak Ahok yang juga muncul beberapa waktu yang lalu, tetapi kan namanya juga masih ternyata di Jakarta banyak orang yang membicarakan. Sehingga variabel pertimbangan ini tentu sedang kami ukur matang-matang. Tetapi bahwa survei menjadi variabel yang penting, ya kami akui dengan metodologi sains yang tepat menjadi salah satu variabel kami. Tetapi bukan satu-satunya variabel penentu. Kami tidak mau, kami ingin menghindari sebuah anggapan bahwa semua yang muncul di dalam tren di survei itu otomatis pastilah yang akan memenangkan pilkada tertentu. Karena belum tentu seperti itu. Faktanya juga kadang-kadang di dalam pemilu-pemilu sebelumnya,
belum tentu siapa cepat Seno, dia singkat dapat. sebelum saya Artinya ke calon Bang yang Rey. sangat kuat Baik, di awal Mas Seno, belum kalau tentu itu bisa menang. Oke, kalau mempertimbangkan, tadi Bang Rey mengatakan bahwa ada sejumlah titik di Sumatera Utara ini yang memang cukup kuat Jokowi efeknya. Walaupun kita tahu di Pileg kan pemenangnya ada PDIP, tapi bagaimana mengantisipasi Jokowi efek yang cukup kuat di Sumatera Utara, melihat ini mantunya sendiri yang langsung turun begitu di Sumatera Utara? Ya, saya rasa sekian bulan ke depan bukan ruang hampa politik. Artinya akan ada banyak lagi hal-hal yang terjadi. Dan kemudian kita harus mengingat bahwa pilkada itu akan dilakukan, saya rasa, setelah presidennya sudah dilakukan pelantikan presiden baru. Artinya akan ada banyak peristiwa di sana. Dan kita melihat sejak pilpres yang lalu atau pileg yang lalu hingga ke pilkada besok, banyak sekali terjadi program-program baik itu dalam hal konteks eksekutif, bahkan yudikatif, itu yang menyangkut kontroversi di masyarakat. Termasuk terakhir misalnya case kebocoran data, yang ini banyak kita bicarakan. Program-program pemerintah yang aneh-aneh juga namanya mulai muncul, ini yang sering dikritik Bang Mardhani di media sosial misalnya. Nah, dan banyak kontroversi lain yang kita dengar akhir-akhir ini. Tentunya itu apakah akan berpengaruh terhadap efek itu? Nah, mungkin ini kita belum bisa melihat dengan jernih. Tetapi nanti pada saat pilkada tentu dinamika ini akan ikut berdampak pada persepsi di masyarakat. Jadi kami optimis, yang penting kami siapkan dengan baik mesin politik kami, kita siapkan diskursusnya dan kita hargai aspirasi rakyat nanti yang akan semakin matang mendekati masa pendaftaran ke KPU. Saya rasa itu. Baik, kalau dari Bang Rey melihatnya sebenarnya kalau misalnya sisi fatsun politik PKS dengan PDI atau lebih PKS dengan super koalisi yang lebih masuk begitu? Sekarang ini kalau misalnya terjalin koalisi antara PKS dengan PDIP, taruhlah begitu ya. Iya. Ini kan partai yang sudah dua partai yang sudah punya pengalaman lah di Sumatera Utara kan. PDIP sedikit banyak ya memiliki banyak jaringan. Ya, mesin politik juga berjalan daerah, ya. Dengan mereka nangkring tetap di nomor 2 di Sumatera Utara itu menurut saya menyiratkan betapa kuat sebetulnya mobilitas dan juga soliditas pemilih PDI Perjuangan di Sumatera Utara gitu ya. PKS seperti kita ketahui pernah menjadikan kadernya sebagai gubernur di Sumatera Utara itu kan. Artinya itu dua partai yang cukup punya nama lah di Sumatera Utara gitu. Tapi kalau saya melihatnya ini koalisi partai aja nih. Nah begitu nanti dikocok ke orangnya bisa nggak ketemu gitu loh. Bisa nggak deal-dealan gitu ya? Iya, jadi ini koalisinya komitmen masih partai, masih lihat orangnya nih, orangnya siapa gitu. Karena bisa nggak kena misalnya begini, sebagai contoh nih, kan Ahok kita menyebut salah satu kandidat yang cukup mencuat namanya di Sumatera Utara ya. Maksud saya Ahok ini sebetulnya menarik karena dia belum siapa-siapa dan masih diperbincangkan udah nangkring di posisi ketiga ataupun mungkin keempat gitu ya. Nah, tapi kalau dicocokkan dengan PKS bagaimana? Bisa nggak PKS terima figurnya Ahok yang menjadi lawan mereka dengan sangat keras di Pilkada Jakarta? Meskipun kalau kita lihat fenomena di Pilkada 2024 ini, misalnya perseteruan berdasarkan identitas itu relatif agak mengecil kan. Misalnya PDI Perjuangan dengan Anies di Jakarta itu agak bisa ketemu, meskipun belum kelihatan gitu. Tapi apakah mungkin PKS mau terima Ahok di Sumatera Utara, misalnya begitu kan? Kalau misalnya atau figurnya mungkin nama Ahok. seperti Edi Rahmayadi yang dua-duanya Kan Edi Rahmayadi bisa jadi calonkan oleh PKS. Kan posisinya itu kan kemudian kalau Edi yang masuk, Ahok nggak mungkin masuk. Karena mantan gubernur nggak boleh jadi wakil gubernur kan. Gitu. Jadi pilihannya Edi apa Ahok. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya pasangannya inilah ya. Iya, misalnya kalau Ahok, nah siapa bisa nggak diterima oleh PKS misalnya jadi begitu kan. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah saya juga masih mikir nih, apa betul Ahok ini akan dicalonkan PDI di Sumatera Utara selain karena mungkin PKS masih mempertimbang dengan keras menerima figur Ahok gitu ya. Tapi saat yang bersamaan kalau Kaesang akhirnya nggak maju di Jakarta, ke Jawa Tengah, tapi ke Jawa Tengah, Ahok sangat mungkin dicalonkan PDI Perjuangan di Jakarta lagi gitu loh. Jadi figur Ahok ini justru jauh lebih kuat di Jakarta ketimbang di Sumatera Utara gitu kan. Nah asal Kaesang nggak masuk. Dan selalu saya mengatakan kita lihat deh pertanggal 15 Juli gitu ya. Kalau sampai 15 artinya berapa? 5 hari lagi lah ya. Kan sekarang udah 10 nih ya. 5 hari ke depan kalau tidak ada sinyal yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil ke Jakarta atau Kaesang ke Jakarta,
saya kira mereka udah tutup butuh soal Jakarta, mereka mungkin akan lebih fokus di daerah masing-masing. Jadi RK di Jawa Barat, sementara Kaisang mungkin di Jawa Tengah. Itu artinya Ahok potensial untuk naik. Kansnya justru di Jakarta Kansnya ya? sangat besar gitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan di Sumatera Utara siapa? Bisa, disinilah pintunya Edi mungkin naik gitu. Jadi Edi naik ya, nah tinggal nanti dicari calonnya siapa? Apakah dari PKS, apakah nanti dari PDI Perjuangan gitu. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya ya. Tapi kita juga terus menghubungi Bang Ahmad Riza Patria dari Gerindra untuk bisa bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan saat lagi tetap bersama kami. Oke, kembali lagi melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau melihat ini, Mas Rey mengatakan bahwa ini sebenarnya koalisinya aja nih yang bisa bersatu mungkin. Tapi kalau nanti nama-namanya dikeluarkan, belum diuji oleh siapa tokohnya gitu loh. PDIP, PKS oke lah, bisa partainya bergabung di Sumatera Utara. Tapi kalau diusung namanya muncul satu persatu, ini belum tentu bisa klop nantinya. Kurang lebih begitu. Apa yang menjadi pertimbangannya? Yang pertama tentu lagi-lagi domennya partai. Misal Mas Seno mengajukan Pak Ahok, maka kita akan mempertimbangkan dengan seksama Pak Ahok. Pak Ahok punya banyak kelebihan. Pak Ahok di Jakarta terobosannya melakukan debirokratisasi, melakukan terobosan-terobosan yang secara progresif membuat Jakarta punya kelenturan. Tentu akan jadi satu catatan dengan quote and unquote pandangan para ulama. Tetapi setahu saya Pak Ahok juga sudah sangat berkembang, sudah sangat bijak. Jadi apapun yang diajukan para partai akan jadi pertimbangan seksama. Sampai sekarang Pak Edi Rahmayadi punya hubungan yang sangat baik. Kader, suaranya, kayaknya Pak Edi bagus kok selama ini hubungan dengan PKS-nya dan mampu memikul beban sebagai gubernur incumbent sebelum ini. Tetapi lagi-lagi semua proses komunikasi masih berjalan dan kita akan mencermati semua proses yang ada. Begitu. Baik. Dari PKS masih mencermati semua proses yang ada, jalinan komunikasi juga dilakukan. Nah, dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya nama yang paling masuk diunggulkan gitu antara Edi Rahmayadi atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Mas Seno. Logika pilkada itu lebih condong pada logika ketokohan. Maka tentu nama-nama tokoh yang hari ini masuk di kami, semuanya sedang kami pertimbangkan matang-matang. Setelah tokohnya final, baru kemudian itu bisa menjadi satu nama yang dapat kita komunikasikan dengan partai politik lain. Tetapi prinsipnya adalah, apa yang ingin kami sampaikan pesannya adalah kami siap menghadapi situasi politik seberat apapun, menghadapi kekuatan sesuper apapun, asalkan kami memiliki hak secara konstitusional untuk dapat mengusung calon, tentu kami siap untuk bertarung dan menunjukkan gagasan di dalam kontestasi pilkada. Nama-nama yang muncul kan banyak, termasuk yang sudah kita bahas tadi. Pak Ahok muncul di Sumut itu sudah sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk waktu sebelum misalnya ramai lagi di Jakarta. Nah, termasuk juga ada kader kami yang di Sumatera Utara juga cukup punya rekam jejak yang baik. Dari bawah misalnya ada nama Pak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara yang punya rekam jejak sebagai eksekutif yang cukup baik. Lalu termasuk juga nama-nama yang lain. Pak Edi Rahmayadi diusulkan juga oleh DPD kami ke DPP partai. Nah, semua ini sedang kami pertimbangkan masak-masak. Yang penting message-nya adalah kami berharap tidak terjadi calon tunggal di Sumatera Utara. Harus ada warna-warni di dalam demokrasi. Ada kemungkinan untuk perbedaan pendapat dan ruang itu kita perjuangkan di dalam pilkada ini. Semua masih berproses, tetapi kami menunjukkan bahwa kami punya fighting spirit untuk membuktikan demokrasi yang berkualitas. Poinnya itu. Oke, Mas Rey. Ya oke, terima kasih Mas Seno. Mas Rey, kalau melihat ini nampaknya clear ya, PDIP tidak akan membiarkan Bobi sendiri berlaga di Sumatera Utara. 2
Atau mungkin masih 3? Minimal 2. Minimal 2. Karena 3 saya kira sudah sulit. Sulit ya? Ya, karena 7 partai yang ada di Bobi itu tidak menyisiakan lagi partai yang lain untuk membangun koalisi kan, kecuali PDI Perjuangan kan. Kalau PKS membangun sendiri dari mana? 10 kursi. Mereka butuh setidaknya 12 sampai 13 kursi lagi kan. Sementara partai yang lain sudah masuk ke dalam gitu. Nah, oleh karena itu besar kemungkinannya adalah 2 pasangan. Tapi kalau untuk pasangan Bobi sendiri kan agak sulit juga kan sebenarnya. Sejauh ini kita belum tahu nih. Cuma ada kan nama seperti Nagita Slavina. Nagita. Kalau di Sumut itu menurut saya orang nggak terlalu tergiur dengan nama-nama. Iya, orang lebih selektif lah menurut saya. Ya dia artis, ya bidangnya lah artis, kira-kira begitulah ya kan. Kita cari politisi bukan cari artis, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya sudah sering kali juga ditanya oleh kawan-kawan media, gimana ini Nagita di Sumut? Saya mengatakan itu lebih pada upaya untuk menaikkan popularitas. Jadi popularitasnya mungkin Bobi karena dia kaitkan dengan Nagita, karena dengan 21% itu asumsinya mungkin keterkenalan Bobi itu masih sekitar 60-70% dari warga Sumut. Tapi faktor wakil itu artinya berpengaruh juga kan untuk kedepannya. Untuk Sumut ini saya kira justru salah satu hal yang perlu sangat dipertimbangkan mereka itu adalah siapa wakilnya gitu. Sebab kalau kita lihat misalnya selisih suara antara Bobi dengan Pak Edi itu kan 2-3% aja gitu. Kalau kita lihat gitu, artinya itu nggak ada suara, itu kan di margin error artinya. Saya seimbang tuh gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itu kan harus siapa yang wakilnya itu yang paling menentukan nih. Nah, di bayangan saya justru di 7 partai ini alias wakil Bobi yang agak kesulitan. Karena kalau Bobi sekarang identik dengan Gerindra, potensi Golkar yang akan mendorong calonnya, calon wakilnya gitu. Nah, siapa yang akan didorong oleh Golkar? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apakah Ijek atau wakil gubernur ini gitu atau nama lain gitu. Nah, ini yang menurut saya masih perlu dipertanyakan. Kita bahas di lain waktu ya Bang Rey ya. Terima kasih Bang Rey, Bang Mardhani terima kasih, Mas Seno juga terima kasih. Sayang sekali ya sampai akhir dialog ini kita tidak bisa menghubungi Bang Riza Patria yang tadi sebelumnya juga sempat kita sounding ya untuk segera bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya, kita lanjutkan di lain waktu. Buntut kemenangan gugatan Peggy Setiawan melawan Polda Jawa Barat disambut baik oleh kubu Saka Tatal, salah seorang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal dan tim kuasa hukum langsung mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjeratnya dengan membawa novum atau bukti baru. Saka Tatal berharap putusan hakim yang membebaskan Peggy bisa menjadi titik terang untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Diketahui, Saka Tatal adalah salah satu dari 8 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Saka yang saat kejadian masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara dan dinyatakan bebas pada tahun 2020 lalu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Aep, saksi kunci kasus Vina dan Eki yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, mengaku melihat bahwa Peggy Setiawan alias Peron ada di lokasi kejadian. Saat ini Aep tidak diketahui keberadaannya. Pasca Peggy Setiawan alias Peron dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang merupakan warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasi ini tidak diketahui keberadaannya. Aep dinyatakan sudah tidak lagi berada di rumahnya, di rumah keluarganya. Suasana rumah keluarga Aep di Cikarang saat ini juga tampak sepi. Hanya ada aktivitas dari kakak, orang tua Aep, serta sepupunya yang biasa berjualan di depan rumah. Salah satu anggota keluarga menyebut Aep sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya itu sejak mencuatnya kesaksian Aep yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Cirebon. Berarti di mana katanya Bu? Tahu tuh sekarang mama kalau nggak pernah lihat ini.
Oke, kita akan bahas terkait Saka Tatal ini mengajukan PK dan juga akan diikuti oleh sejumlah terpidana lainnya. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum Pak Arianto. Kemudian juga sudah ada Pak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Akhyar. Kemudian juga bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Mas Reza Pramadia, kuasa hukum dari Vina, dan juga ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, ya saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, ini Saka Tatal sudah mengajukan PK begitu ya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum? Apakah memang ada novum-novum baru? Juga melihat kemarin Peggy Setiawan sudah terbebas dari status tersangkanya. Itu juga menjadi novum dari Saka Tatal kah atau seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada hakim yang telah mengabulkan pra peradilan terhadap Peggy, dan ini sudah mulai tampak ya, kita lihat tampak keindependenan hakim dan sudah semakin terang ya. Selamat buat Peggy dan tim lawyer yang hebat-hebat ini ya. Kemudian kami juga pada tanggal tersebut pada jam yang sama, bahkan sebelum putusan pun kami sudah mendaftarkan peninjauan kembali. Dan tentunya dalam proses salah satu novum baru menjadi pertimbangan hakim, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi titik terang, dan harapan kami Majelis Hakim Mahkamah Agung nanti bisa mengabulkan. Karena persoalannya saat ini sebenarnya teman-teman ini kalau saya lihat ada dua kelompok. Satu kelompok yang anehnya ini adalah pengacara-pengacara saksi yang lagi kita persoalkan. Yang saksi-saksi yang kita anggap adalah saksi-saksi bohong ya. Nah, karena terbukti mereka itu saat ini sembunyi, termasuk di Rudiana. Rudiana ini saksi ketua RT, mereka sembunyi gitu. Kemudian menggunakan lawyer-lawyer yang cukup terkenal juga. Aneh gitu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka saat ini lagi dibully oleh masyarakat gitu. Bahwa sudah nampak jelas bahwa memang penyidikan, penuntutan maupun persidangan ini hakim, jaksa, polisi itu hanya mengejar daripada pengakuan tersangka dan saksi-saksi yang dibikin berita acara sumpah yang tidak hadir di pengadilan. Nah, oleh karena itu saya tegaskan, saya tidak bermasalah dengan Polri, tapi ini hanya oknum penyidik aja, bukan Polri pada umumnya. Jadi terima kasih. Pada tanggal 24 nanti akan ada sidang pertama dari gugatan PK kita, upaya peninjauan hukum luar biasa di Pengadilan Negeri Cirebon. Kami minta kepada seluruh masyarakat Cirebon, pencari keadilan untuk sama-sama mendukung, datang menghadiri persidangan terbuka ini, sehingga bentuk-bentuk penindasan, intimidasi yang lain yang ada di kota Cirebon ini dapat dibersihkan kembali, dan Peggy maupun Saka Tatal dan seluruhnya yang tidak salah yang dihukum dapat dibebaskan, kemudian yang salah menghukum dapat dihukum kembali. Terima kasih Pak. Oke, ini pertama kali Peggy mengajukan PK ya Bang ya? Apakah sebelumnya juga Peggy sempat mendapatkan gerasi begitu? Bukan Peggy, Saka Tatal. Saka Tatal. Maksud kami Saka Tatal. Apakah ini pertama kali Saka Tatal mengajukan PK dan juga pernahkah Saka Tatal mendapatkan gerasi? Saka Tatal tidak pernah mengajukan gerasi, sepengetahuan kami hanya 7 orang terpidana saja, dan ini adalah PK pertama gitu setelah 8 tahun Saka Tatal ditangkap. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, mengenai pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal, kemudian juga dengan bebasnya Peggy Setiawan, ini kuasa hukum Vina dan keluarga Vina melihatnya seperti apa, Mas Reza? Iya, memang itu langkah-langkah hukum itu kan memang hak dari setiap warga negara, itu kan dia dipersilahkan saja untuk membuktikan itu bersalah atau tidaknya, kan nanti biar pengadilan yang memutuskan. Tapi kami berharap kepada pihak polisian, tolong pelaku yang sebenar-benarnya itu yang ditangkap. Jadi jangan terulang lagi kejadian yang lalu-lalu, dan juga kita juga berharap yang 3 terduga DPO itu kan ditemukan. Jadi biar tidak ada lagi kegaduhan-gaduhan di masyarakat.
Mas Reza, tapi ada tidak dari keterangan-keterangan keluarga yang mungkin ada bukti-bukti atau paling tidak keterangan-keterangan baru seperti kakak dari Vina ya, yang menyampaikan bahwa Vina ini sempat dijemput oleh seorang perempuan yang badannya agak sedikit besar begitu? Iya, memang pada saat malam kejadian itu dijemput oleh dua orang. Dua orang itu satu menunggu di motor, satu turun menjemput. Tapi kan pada saat itu tidak ada yang kenal gitu. Dan juga memang pada saat malam kejadian itu kebetulan di rumah keluarganya juga ada yang lagi meninggal, pamannya meninggal juga. Jadi tidak terlalu fokus dengan Vina pergi kemana gitu. Oke. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau menyoroti ini nampaknya berbondong-bondong begitu terpidana dari kasus Vina dan juga Eki akhirnya mengajukan PK. Kalau dari sisi kepolisian ini menanggapinya seperti apa? Saya bukan mewakili kepolisian ya, walaupun saya penasihat ahli, tapi ini pendapat saya. Saya menyoroti ini dari awal terjadinya gonjang-ganjing ya, saya katakan gonjang-ganjing ini adalah suatu perang opini ya, antara pihak yang di satu sisi itu sudah menghargai keputusan hakim yang sudah inkrah, di mana kasus 2016 itu sudah diputus inkrah dengan adanya 8 terpidana ya, dan sudah dilakukan. Sementara di sisi lain ada pihak atau masyarakat yang beropini bahwa itu dulu tuh pengadilan sesat. Salah orang, salah objek, sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan daripada orang yang tidak berdosa, gitu kan, kayak gitu. Jadi intinya, terus yang dua, tindakan ini akibat dari apa? Akibat daripada polisi yang kurang profesional kan, gitu kan. Nah, melihat ini, saya hanya keprihatinan saya adalah jangan sampai rakyat itu dibikin bingung. Terus berturut-turut, nyatanya kan gitu kan, wah rame sekali pertandingan. Makanya saya kalau setiap kayak gini saya tidak menanggapi satu persatu karena apa? Rumit itu, masing-masing menganggap dirinya benar dan ada bukti yang ada. Makanya sejak awal ini saya dulu nyarankan, ini kan kasus hukum ya, negara kita negara hukum. Kemudian dipertanyakan kebetulan daripada praktek hukum itu. Kalau sudah putusan inkrah, maka jalan satu-satunya untuk menguji kebenaran itu adalah harus pakai PK. Ya. Itu makanya dulu saya ngusulkan ini hanya bisa diselesaikan dengan PK. Tapi kemudian kan muncul gonjang-ganjing masalah Peggy. Peggy itu kan, wah ini kan tersangka keburu-buru dan sebagainya gitu. Nah kalau ini silahkan pakai pra-peradilan. Nah kemarin kan sudah pra-peradilan, saya lega. Walaupun yang menang juga Peggy, bagi saya menang kalah itu tidak masalah. Yang penting ada kejelasan hukum mengenai langkah untuk menyelesaikan gonjang-ganjing ini. Nah makanya kemudian disusul dengan PK diajukan. Bagus itu. Karena apa? PK ini kan untuk menguji apakah benar dulu putusan yang sudah ingkrah dan sudah dilaksanakan itu benar apa tidak. Hanya itu satu cara gitu. Makanya saya dari dulu saya menolak melakukan audit investigasi, cari tim pencari fakta. Bagi saya itu bukan jalan yang benar untuk negara hukum ini. Ajukan PK dulu, kemudian jelas kira-kira nih pengadilan sesat apa tidak, salah apa tidak, nanti endingnya bagaimana. Jadi bagi saya nih putusan PK ini udah bagus, pengajuan PK itu adalah syukur yang lain juga mengajukan PK supaya nanti dicek ini benar nggak di peradilan yang dulu. Disitulah rakyat akan bisa dijelaskan, oh ini sebetulnya hukum di Indonesia itu kayak gitu. Gitu. Kita akan juga dalami ya Pak Akhir ya, sebenarnya kalau untuk novum atau bukti-bukti baru seperti apa yang bisa diajukan dalam PK sehingga memperjelas begitu, menjadi terang benderang bahwa memang pada saat itu tidak ada di lokasi atau ada CCTV atau alibi dan lain sebagainya. Nanti kita dalami, usai jeda kami segera kembali. Pemirsa, pasca putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini bebas, keluarga Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya dalam kasus yang terjadi pada 2016 silam. Keluarga Vina juga menuntut dibentuknya tim pencari fakta ini guna mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu. Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti bertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan.
Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu kan, sudah inkrah keputusan dari pengadilan itu kan 3 yang disebutkan gitu. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Pak Ahyar. Ini novum atau bukti barunya ini harus seperti apa nih hingga benar-benar menandakan bahwa terpidana Saka Tatal itu tidak salah, tidak ada di lokasi atau alibinya seperti apa? Semua alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHP itu boleh diungkap. Jadi kalau bukti yang ditemukan sekarang ini dahulu belum ditemukan, itu intinya. Jadi semuanya, apakah itu saksi, ahli, surat, itu kan bisa pihak yang bersangkutan yang dulu dipidana juga dimungkinkan untuk diajukan. Jadi semuanya bisa dibuka. Sidang di pengadilan tadi Bung Farhad mengatakan udah ada tanggal sidangnya. Itu seperti biasa, bukan Mahkamah Agung yang akan menyidangkan, tapi adalah pengadilan majelis yang ada di pengadilan negeri di mana tempat dahulu perkara diputus. Nah itu berjalan, pihak jaksa tentu nanti juga bisa mengajukan alat bukti untuk mengcounter masalah itu. Yang di PK ini kan keputusan pengadilan, dulu yang mengaju yang menuntutnya kan jaksa, yang mungkin yang paling ujungnya sekali adalah penyidik kan di saat itu. Jadi dibuka lagi nanti terhadap. Kalau di counter oleh dari jaksa, artinya jaksa harus memiliki bukti apa yang paling kuat? Iya nggak tahu. Yang untuk tentu kan ini pasti juga jaksa sudah memperoleh salinan permohonan PK ini tadi. Iya. Tentu mereka akan mempelajari juga, dia juga akan dapat tentu mengkopi juga, meminta sekarang mungkin nggak boleh lagi memfotokopi alat-alat bukti itu. Dia lihat bukti apa yang ada. Tentu kan harus di situ kan berhadap-hadapan untuk men-challenge di situ, bukan bermusuhan sebetulnya pihak. Itu adalah men-challenge bagaimana tegak hukum yang sebenarnya, mencari fakta siapa pelaku yang sebenarnya, jangan sampai salah orang kan di situ. Nah oleh karena itu walaupun mereka berseberangan meja, biasanya di situ hakim sebelah kanan biasanya itu pemohon PK, sebelah kiri hakim nanti juga itu bisa jaksa, mungkin berada pihak termohon ya. Itu bukan berarti bermusuhan, tidak. Sparring partner untuk mencari kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum kita yang sudah juga dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Harus semua pihak melihat itu. Jadi landasan pola berpikir begitu, jangan nggak saling tegur menegur, nggak boleh begitu. Kita mari berkompetisi mencari silang sengketa pendapat, argumentasi untuk mencari wujud kebenaran yang sebenar itu yang mana. Harus di situ cara berpikir kita sehingga nanti ditemukanlah yang sesungguhnya. Apakah memang ini kan Saka Tata berhasil untuk membuktikan bahwa dia juga tidak. Tadi juga Bung Farhad mengatakan ini angin segar buat beliau menerima putusan dari Peggy, mau diapakan nanti putusan pra peradilan tentu akan diolah sedemikian rupa memperkuat argumentasi pihak Saka Tata tentunya. Kita lihat saja, mudah-mudahan TV One juga menyiarkan jika masyarakat, biar ini pelajaran buat masyarakat. Kita nggak ada ingin membuka aib sesuatu. Kalau ada kekeliruan biasa ini sifatnya kan manusia, asal jangan sengaja aja. Kalau ada kelalaian itu bisa kita terima, tapi kalau sengaja itu mungkin lain persoalan, bukan ya? Nah, itu yang kita lihat nanti, biarlah hukum berjalan. Karena Indonesia dengan tegas kan negara hukum. Jadi hukumlah yang panglima, walaupun saat sekarang masih banyak yang bertanya apa hukum yang panglima atau politik. Ya, kita berharap tentu hukumlah yang panglima. Baik, saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, kalau melihat sempat ada pernyataan dari kuasa hukum bahwa novum salah satunya tidak pernah terjadi penusukan. Kalau dulu memang kan berdasarkan hasil visum, tetapi novum baru akan menggambarkan bahwa tidak ada penusukan terhadap Eki. Nantinya akan seperti apa mungkin bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum? Ya, kami ya sebenarnya saya kasih bocoran lah tentang novum yang akan kita temukan nanti, yang kita ajukan. Di dalam persidangan kemarin itu
saya melihat hakim itu tidak melakukan pemeriksaan setempat, hanya berdasarkan rekonstruksi saja, kemudian tidak membahas tentang bukti-bukti, terutama tentang persesuaian antara keterangan ahli forensik dengan hasil. Karena di situ ada 2 kali pemeriksaan. Pertama di Rumah Sakit Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Ya, memang kami melihat tidak ada luka-luka, keterangan luka-luka benda tajam di situ. Itu hanya peran dari benturan yang dari awalnya perkara ini kan dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Kami memiliki foto-foto di mana di tubuh Vina itu nggak ada luka selain ada daging di mur di separator yang ada kaitan di tembok tempat jatuhnya tersebut, benturan tersebut. Sehingga sudah sesuai dengan keterangan ahli gitu. Kemudian pada baju-baju daripada Eki itu tidak ada luka-luka di perut, tusukan seperti yang diceritakan dalam skenario cerita ini. Sehingga kita perlu mengajukan bukti-bukti foto-foto ketika kejadian awal di TKP pemeriksaan lalu lintas tersebut. Nah, kemudian kami temukan juga putusan yang bertentangan, diantaranya peran dari Peggy yang sekarang dinyatakan bebas itu dalam pertimbangan majelis hakim seolah-olah Peggy ini adalah pelaku yang memperkosa, membunuh, menusuk samurai tersebut gitu. Sedangkan dalam 5 perkara terpidana lainnya Peggy ini bukan pemerkosa gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita akan menghadirkan saksi-saksi ahli, diantaranya beberapa orang ahli atau mantan pejabat tinggi dari kepolisian, dokter ahli forensik, kemudian ahli pidana. Kita perbanyak di sini yang mereka sudah menyatakan siap untuk hadir dan menganggap ini satu peradilan yang mereka harus hadir sebagai orang yang memiliki ilmuwan sehingga terang menderang di masyarakat. Nah, dan kedua, ini baru pertama sekali saya melihat kejadian bahwa ada korban pembunuhan, ada saksi yang sembunyi gitu. Padahal justru masyarakat penasaran gitu. Bahkan yang ditampilkan itu adalah lawyer-lawyer yang kita anggap selama ini kan pengacara itu kan tidak mendampingi saksi. Walaupun ada saksi tidak ada peran pengacara di pengadilan itu. Tapi mereka tidak menyadari kalau mereka ini dibully gitu, dipermalukan gitu. Padahal nanti kita dalami lagi ya Bang Farad ya, usai jeda kami segera kembali ya. Kita akan dalami lagi nanti. Kita lanjutkan, kalau dari Pak Arianto melihatnya untuk PK ini dinyatakan benar-benar berhasil begitu ya disidangkan ataupun dicermati kembali, peninjauan kembali ini, artinya karena bukti-buktinya seperti apa? Ya, saya melihat gini ya, itu tadi Pak Farad ngomong gini ya, bahwa ini kecelakaan biasa gitu. Jadi gonjang-ganjing ini adalah akibat daripada perbedaan pendapat yang masing-masing melihat sisinya masing-masing, itu kan gitu. Nah ini mana yang benar itu harus diuji di PK. Selama ini kan bukti-bukti yang ada itu bahwa ini alibi gini, kemudian salah orang dan sebagainya, kan hanya muncul di publik. Itu harus dimunculkan di peradilan supaya bisa ditampung oleh hakim yang menilai itu tadi. PK itu kan sistemnya kan cuma satu lapisan pengawasan apakah yang kinerja yang di bawahnya baik apa tidak. Nah makanya itu menurut saya PK-nya sekarang tergantung daripada kegigihan daripada yang masing-masing mengajukan PK itu menyampaikan apa yang terjadi ini dimasukkan di dalam PK-nya nanti. PK itu dan dibahas di pengwakilan sehingga nanti hakim bisa memutus yang sebenarnya. Jangan dituntut lagi seperti tadi itu, hakim tidak mempertimbangkan ini, mosok luka tusuk nggak dilihat, ini beda. Kira-kira itulah, jadi mudah-mudahan PK ini jalan dan bisa menyelesaikan gonjang-ganjing ini. Terakhir Pak Akyar, terkait PK ini tadi dikatakan juga kuasa hukum kan sempat mengatakan bahwa penusukannya berbeda dengan hasil otopsi dan lain sebagainya. Ya, itulah yang nanti kita lihat setelah dilakukan pembuktian, tentu kita bisa memprediksi lah kira-kira kemana arahnya itu nanti. Sama-sama kita menunggu, ungkap peristiwa apa adanya, keluarkan semua alat bukti sehingga hukum itu betul-betul tegak. Jadi jangan sampai orang yang nggak bersalah dihukum, jangan juga membebaskan orang yang bersalah. Fiat justisia ruat kulum. Walaupun esok hari langit akan runtuh, keadilan harus kita tegakkan. Baik. Kita berharap memang kasus Vina ini bisa dapat terungkap begitu ya, dan kita juga akan memantau terus bagaimana perkembangan nantinya dari PK yang diajukan oleh terpidana kasus
Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Pak Arianto. Terima kasih Pak Arianto, Pak Bang Ahyar, Farmat, Mas dan Reza juga Bang Reza. Farhat. Kita sebelum mengakhiri perjumpaan di program Apa Kabar Indonesia Pagi, kita terlebih dahulu menyapa Ana Tealita yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Ana, apa yang menjadi headline nantinya? Ya, selamat pagi Sira dan juga Rati dan juga pemirsa. Kepolisian masih terus berusaha untuk mengungkap motif apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembakaran rumah seorang wartawan dan juga keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kita akan dalami bersama dengan pihak kepolisian sesaat lagi di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Ana Tealita. Selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.